Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Atala Al-Syafi. Biasa saya dipanggil Irfan. Saya belum punya NIM dan saya berasal dari Universitas Pancasakti. Fakultas saya SES dan Teknologi. Prodi saya Teknik Informatika. Saya di sini atas tugas saya semester ganjil tahun 2021, pelajaran Pengetahuan Agama Islam, dipengampu oleh dosen Bapak Son Haji MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang 10 pertanyaan tentang dasar-dasar agama Islam dan jawaban-jawabannya. Simak videonya baik-baik ya. Baik, bisa dilihat ini adalah blog saya tentang dasar agama Islam. 10 pertanyaan tersebut dan 10 jawaban tersebut. Kalian bisa kunjungi blog saya, linknya ada di deskripsi ya. Baik, kita bahas. Sebutkan dan artikan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama Islam. Yang pertama ada iman kepada Allah, ada iman kepada para malaikat, ada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ada iman kepada nabi dan rasul, ada iman kepada hari kiamat, ada iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya ada rukun Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nanti. Yang pertama ada menyebutkan syahadat, melakukan sholat, berzakat, keempat puasa, dan kelima melaksanakan haji jika mampu. Pertanyaan kedua, sebutkan nama-nama malaikat yang wajib diketahui disertai tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, ada malaikat Mikail yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk di bumi, dan ketiga ada Israfil yang meniup trompet sangkakala ketika hari kiamat, dan keempat ada Israel yang tugasnya mencabut nyawa, dan ada malaikat Munkar dan Nakir, itu Munkar yang sebagai penyatat amal keburukan dan yang Nakir adalah pencatat amal kebaikan di dalam kubur. Dan ada malaikat Rokib dan Atid. Rokib itu sebagai mencatat amal baik semasa hidupnya, dan Atid mencatat keburukan selama semasa hidupnya. Ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan. Malik menjaga pintu neraka dan Ridwan menjaga pintu surga. Selanjutnya ada soal ketiga, sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui disertai kisah kenabian dan rasulnya. Yang pertama ada Nabi Adam, adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Dan yang kedua ada Nabi Idris, dia adalah keturunan Nabi pertama yaitu Nabi Adam. Dia disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Dan ada Nabi Nuh yang termasuk dalam golongan Ulul Azmi. Salah satu mukjizatnya adalah dia dapat membuat perahu besar untuk menyelamatkan kaum-kaumnya. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Ada Nabi Hud. Nabi Hud itu mukjizatnya adalah menurunkan hujan atas izin Allah saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ada Nabi Soleh. Nabi Soleh, dia dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dan batu besar yang terbelah. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar, lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Jadi dia menggunakan tongkat yang dia pegang untuk menghancurkan patung tersebut, karena itu patung yang paling besar sebagai akhir dari tahayulan dari kuil Raja Namrud. Namanya disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Ada Nabi Lut. Nabi Lut ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomorrah
yang memiliki perilaku yang menyimpang. Di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 27 kali. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim yang kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. Di Al-Quran mereka disebutkan namanya sebanyak 12 kali. Di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 12 kali. Ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak disebutkan memiliki ilmu akhlak dan berperbuatan yang baik. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 17. Selanjutnya ada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini terkenal akan sosok kesabarannya yang ketika diberikan penyakit oleh Subhanahu wa ta'ala dan mampu bersabar atas semua ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Dan selanjutnya ada Nabi Yusuf alaihissalam terkenal akan sosok ketampanannya. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 58 kali. Selanjutnya ada Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang terkenal karena kesabarannya dan dapat juga menghibur orang-orang, pelipur dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Jadi Nabi Ayub ini dia dapat memberikan rasa semangat kepada kaum-kaumnya. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Ada Nabi Syu'ab alaihissalam, seorang rasul yang diutus berdakwah kepada kaum Madian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Lalu ada Nabi Musa alaihissalam. Dia termasuk ulul azmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa memiliki mukjizat dapat membelah lautan dan dapat membuat tongkat menjadi ular. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Selanjutnya ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dikenal akan jenggot dua warnanya, yang sebelah warna hitam dan sebelah warna putih. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Selanjutnya ada Nabi Zulfikri alaihissalam. Nabi Zulfikri ini dia selamat dari runtuhan rumah. Di Al-Quran dia disebutkan sebanyak 22 kali. Di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 2 kali. Nabi Daud terkenal akan mukjizatnya yang dapat berbicara kepada para burung dan terkenal akan suara merdunya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Lalu ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dapat memahami bahasa hewan dan mendudukan jin. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Lalu ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung. Di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dia juga diberikan mukjizat dapat menyembuhkan orang yang sakit atas izinnya. Al-Quran menyebutnya namanya sebanyak 2 kali. Nabi Yunus ini dia pernah berpergian tanpa izin Allah dan dimakan oleh paus. Tetapi setelah dia bertobat, dia berhasil selamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Lalu ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam terkenal sangat sabar dan tabah. Ia tidak memiliki keturunan sehingga usianya senja. Namanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Selanjutnya ada Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam itu memiliki sifat yang pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak. Selanjutnya ada Nabi Isa alaihissalam. Dia diturunkan kitab Injil dan juga merupakan putra Maryam. Dia juga dapat menyembuhkan orang-orang buta dan berpenyakit kulit. Namanya disebutkan sebanyak 21 di dalam Al-Quran, dan Al-Masih sebanyak 11 kali, dan di Ibnu Maryam sebanyak 20 kali. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Yang terakhir adalah
Nabi Muhammad SAW yang Nabi terakhir. Di kitab Al-Quran diturunkan kepadanya dan namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Soal keempat, sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keutamanya masing-masing serta kenapa ada beda ajarannya. Yang pertama ada kitab Zabur, itu pertama yang diturunkan, yaitu di dalam kitab Zabur itu terdapat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Dan yang kedua ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat, sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Selanjutnya ada kitab Injil. Ketumannya adalah mengenai perintah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat yang karena tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Selanjutnya ada kitab terakhir yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang. Yang kelima, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna dan artikan. Yang pertama ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ada Al-Aziz, ada Al-Jabbar, ada Al-Mutakabir, ada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musyawir, ada Al-Ghafar dan Al-Qahar. Lalu ada Al-Wahhab, ada Ar-Razzaq, ada Al-Fataqih, ada Al-Fatah, ada Al-Alim, ada Al-Qabid, ada Al-Bashir, lalu ada Al-Kafid, ada Ar-Rafi, ada Al-Mu'iz, ada Al-Muzil, ada As-Sami, lalu ada Al-Bashir, ada Al-Hakam, ada Al-Adil, ada Al-Atful, ada Al-Latuf, ada Al-Khabir, ada Al-Alim, ada Al-Ajim, ada Al-Ghafur, ada Al-Syakur, ada Asy-Syakur, ada Al-Ali, ada Al-Kabir, ada Al-Hafiz, ada Al-Mukit, ada Al-Hashib, lalu ada Al-Mujib, ada Al-Washi, ada Al-Hakim, ada Al-Wadud, ada Al-Majib, ada Al-Bashir, ada Al-Syahid, ada Al-Wakil, ada Al-Qawiyu, ada Al-Matin, ada Al-Wali, ada Al-Amit, ada Al-Mushi, ada Al-Mubdi, ada Al-Mu'id, ada Al-Muhyi, lalu ada Al-Mumitu, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, ada Al-Wajid, ada Al-Majid, ada Al-Wahid, ada Al-Ahad, ada Asy-Syamat, ada Al-Qadar, ada Al-Mutakdir, ada Al-Muqaddim, ada Al-Muakhir, ada Al-Awal. Selanjutnya ada Al-Mutali, ada Al-Baru, ada Al-Tawwab, ada Al-Mutakir, ada Al-Afu, ada Ar-Rauf, ada Malikul Mulk, ada Zuljalah wal Ikram, ada Al-Muqsit, ada Al-Jami, ada Al-Ghani, ada Al-Mubni, ada Al-Mani, ada Ad-Da'ar, ada An-Nafir, ada An-Nur, ada Al-Hadis, ada Al-Bali, ada Al-Baqi, ada Al-Wa'ans, ada Ar-Rasyid, ada Asy-Syabur. Sudah 99 totalnya. Lalu soal ke-6 ada sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan artikan. Sifat wajibnya ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lihawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lalu ada mustahil. Yang pertama ada Adam, ada Hudus, ada Fana, ada Mumat, Salatul lil hawadisi, lalu ada Intiyaju lil gorifi, lalu ada Ihtiyaju lil gorifi, lalu Ta'adud, lalu Aijun, lalu Karafah, lalu Karahah, lalu Jahlun, ada Mautun, ada Samamun, ada Ama, ada Bakamun. Lalu ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu semua yang diperintah oleh Allah yang terjadi di dunia ini semua atas perintahnya. Seperti itu. Itu adalah sifat jaiz. Lalu soal ke-7, sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul dan artikan. Ada sifat wajib yaitu ada sidik, amanah, toblik, fatonah. Lalu ada sifat mustahil yang tidak ada. Kadzib, ada khianat, ada kitman, ada balada. Lalu sifat jaiznya yaitu ada aradul basyanah yang artinya bersikap dan berperilaku seperti kebiasaan manusia pada umumnya. Lalu soal selanjutnya ada sebutkan nama surat dan ayat berapa dari masing-masing awal juz pada 30 juz pada ayat-ayat Al-Quran. Di 30 juz itu dimulai dari
surat An-Naba, yaitu surat yang ke-78. Lalu diakhiri oleh surat An-Nas yang surat ke-114. Seperti lihat di layarnya. Lalu selanjutnya ada sebutkan dan artikan dari 114 nama-nama surat dalam kitab Al-Quran. Lalu selanjutnya soal ke-9 ada sebutkan dan artikan dari 114 nama-nama surat dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah sampai 114 yang diakhiri oleh surat An-Nas. Lalu soal terakhir adalah ceritakan secara singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi zaman yang lahir di Makkah pada tahun gajah, sekitar 570 Masehi. Disebut tahun gajah karena saat itu adalah ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Al-Barah Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya Abdullah. Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungannya Aminah karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Makkah atau kaum Quraisy yang merupakan nama Muhammad kepada yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah dan beliau dikhitan pada usia 7 hari. Isra wal Mi'raj itu Isra yang bermakna perjalanan malam, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra yang bermakna perjalanan malam adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Jarak Makkah ke Yerusalem sekitar 1239 km yang pada sekitar 621 Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau onta sekitar sebulan. Namun Nabi Muhammad SAW mencapainya hanya dalam semalam. Sementara itu, Mi'raj kenaikan adalah peristiwa saat Nabi Muhammad dan Baitul Maqdis di Yerusalem di Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Nabi akhirnya tiba di Sidratul Muntaha yang merupakan simbol puncak pengetahuan yang paling mungkin dicapai makhluk. Surah An-Najm ayat 17 digambarkan penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, itu tidak pula melampauinya. Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat dari Allah SWT untuk umat Islam. Awalnya jumlahnya 50 kali dalam sehari. Namun setiap kali Rasulullah turun, Nabi Musa mengingatkan beliau bahwa jumlah tersebut terlalu besar. Nabi meminta keringanan hingga tersisa 5 rakaat sehari semalam, dan beliau malu untuk memohon lebih sedikit lagi. Seperti itu tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan kelahirannya dan juga saat Isra Mi'raj. Sekian dari saya tentang dasar-dasar agama Islam, sejarah-sejarahnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maafkan saya apabila ada salah-salah kata. Saya Irfan Atala, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.